Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share, serta ditunggu video terbaru selanjutnya. Halo teman-teman, balik lagi sama gue Danu, balik lagi di konten gue Libom Review, hashtag Libom Review. Kali ini gue mau nge-review mobil apa? Kali ini gue mau nge-review Ford EcoSport Titanium 1.5L 2014. Di mobil ini gue pengen mengulas dari bagian eksterior, interior, nanti terakhir kita coba test drive mobil ini. Gimana keseruannya? Langsung aja kita cek ya. Oke, di hadapan gue udah ada Ford EcoSport Titanium 1.5L tahun 2014. Nah, ini bisa dilihat ini berwarna silver bagian eksterior mobil ini, dan terdapat berwarna hitam. Ford EcoSport sendiri diproduksi mulai dari 2003 di Brazil. Jadi SUV compact ini diproduksi dari 2003 di Brazil untuk generasi pertamanya, dan untuk generasi keduanya Ford memproduksi untuk EcoSport generasi kedua pada tahun 2012 di India. Ford EcoSport ini sendiri terdapat 3 tipe yang bisa dipilih, yaitu Ambient, Trend, dan Titanium. Dan di depan gue saat ini yaitu untuk tipe tertingginya Ford EcoSport Titanium. Nah, ini berwarna silver. Kita ulas di bagian depannya terlebih dahulu ya. Ini mobil SUV compact yang benar-benar simple, karena memang SUV ini dibuat minimalis atau tidak, dimensinya tidak panjang, tapi dia compact. Untuk di bagian depannya terdapat logo Ford, dan ini ada aksen warna chrome berwarna Ford. Ciri khasnya ada biru tua, dan di sini ada list chrome di bagian depannya. Nah, ini untuk di bagian depannya tuh lampunya dari generasi pertama dan sampai ke generasi kedua. Untuk generasi keduanya sendiri dia memang sudah sipit lampunya, tetapi glow halogen dan proyektor di bagian lampu depannya. Di lampu sennya berwarna orange, masih bohlam. Ciri khas Ford di bagian depannya grillnya agak membesar dan berwarna chrome, menambah kesan mewah dan elegan. Di bagian bawah ini dudukan plat nomor, dan di bawahnya nih, jadi memang mobil ini diperuntukkan untuk segala medan. Di bagian bawahnya belum senada dengan bodi, jadi dia bodinya berwarna hitam. Memang ciri khas mobil-mobil SUV yang segala medan. Terdapat body molding di bagian sisi bawah-bawah dari mobilnya. Sudah dilengkapi fog lamp di bagian bawah, dan di list chrome menambah kesan mewah dan elegan mobil ini. Di bagian kap mesin ada ini air wiper, dan wipernya ada 2 buah. Dan ini kaca bagian depan dia agak kehijau-hijauan untuk orisinilnya, memang seperti itu. Ya, langsung aja kita cek di bagian sampingnya ya. Nah, ini dia di bagian samping dari Ford EcoSport Titanium 1.5L tahun 2014. Di bagian sampingnya bisa dilihat ya, ground clearance-nya tinggi sekali mobil ini. Di bagian ban juga dia kokoh, di bagian ukuran ban, velg, dan lain-lainnya. Dan di bagian depan ini velgnya alloy berwarna chrome dengan motifnya yang cukup unik. Dia berwarna chrome, bertuliskan Ford, ada 4 baut. Dan di bagian pengereman sudah disc brake, jadi untuk safety-nya tidak perlu dikhawatirkan lagi. Bannya menggunakan Hankook berukuran 215/60 ring 16. Jadi untuk spesifikasi bannya seperti itu. Nah, untuk ground clearance-nya ini diperkirakan sampai 200 mm. Jadi mobil ini cukup tinggi dan memang diperuntukkan untuk segala medan. Sekitar 5 jari untuk bannya sendiri. Nah, ini bagiannya ada 2 ban, ada 2 bodi. Terdapat warna hitam dan warna bodinya itu sendiri. Ini bagian untuk kaca spion. Kaca spionnya belum, untuk pembuka tutupnya belum otomatis, tetapi untuk bagian pengaturan posisi di bagian kacanya sudah otomatis, bisa diatur di bagian tengah. Dan kita ke samping lagi. Ini untuk tuasnya dia berbentuk pembuka pintunya seperti ini, dan ada tombolnya. Dan
ini gue tinggi 170 cm-an. Jadi ini cukup tinggi ya mobilnya. Di sini atasnya ada roof rail di bagian atas. Dan ini terdapat antena dia di bagian atasnya. Kita mundur lagi ke belakang, dan di belakang untuk tangki bensinnya ada di bagian belakang. Dan ini untuk spesifikasi bannya bagian belakang sama juga 215/60 ring 16. Nah, untuk ground clearance-nya tinggi sekali mobil ini. Di bagian samping itu aja, kita mundur ke belakang ya. Oke, ini di bagian belakang dari Ford EcoSport Titanium. Jadi dia masih model, jadi mengingatkan mobil-mobil lama. Di bagian belakangnya ini benar-benar ban serepnya masih ada di luar, tetapi dia sudah dilengkapi cover dan senada dengan bodi warna silver bertuliskan EcoSport di bagian belakang. Dan di bagian atas ini ada stop lamp LED memanjang, dan ini sudah dilengkapi, di bagian kaca sudah dilengkapi untuk pemanas kaca di bagian belakang, dan tersedia satu wiper yang bisa dioperasikan di sistem kemodinya. Di bagian lampu belakang ya, bisa dilihat lampu belakangnya tuh. Untuk lampu belakangnya EcoSport, jadi modern dan timeless, menyipit. Bagian lampunya tetapi masih menggunakan bohlam untuk stop lamp, lampu sen, dan lampu mundur. Lampu mundurnya ada hanya di sebelah kiri. Berlogokan Ford dan EcoSport di bagian kirinya. Emblemnya berwarna chrome. Di bagian sampingnya terdapat tulisan titanium berwarna chrome. Bagian belakang dudukan plat nomor, dan mobil ini sudah dilengkapi sensor parking. Untuk bagian belakang segitu aja, kita langsung cek interiornya ya. Oke, ini di bagian interior dari EcoSport Titanium. Jadi untuk door trimnya dia hard plastik, full hard plastik berwarna hitam. Terdapat speaker, tuasnya pembuka pintunya berwarna silver, dan bagian kacanya untuk pengoperasiannya sudah ada di sini untuk pengoperasian kaca kiri dan kanannya. Tetapi untuk buka tutupnya belum otomatis. Di sini ada aksen kulit berwarna silver. Sini udah electric mirror semua di bagian pembuka kaca utamanya. Ini ada speaker, di bawah ada laci penyimpanan yang cukup lapang dan luas, memanjang, dan ada satu buah cup holder. Nah, ini untuk impresi gua awal untuk perdana. Jadi cukup nyaman. Memang mobil ini compact, nyaman. Di bagian setir kemudinya juga cukup normal ukurannya. Dan ini ada aksen berwarna silver bertuliskan Ford untuk klaksonnya. Dan ini ada tulisan airbag. Jadi bagian setir kemudi dan bagian sisi kiri pengemudi terdapat airbag. Untuk sistem keamanannya juga cukup lengkap di mobil ini. Dan untuk fiturnya sendiri juga cukup lengkap mobil ini karena sudah dilengkapi ABS, EBD, Hill Launch Assist. Jadi untuk Hill Launch Assist-nya itu sendiri untuk apabila dalam kondisi tanjakan atau jalanan terjal, jadi mobil ini tetap stabil. Ya, ini di bagian kanannya ada kisi-kisi AC, dan ada list, dilapisi list berwarna silver yang berpesan mobil ini mewah. Di bagian ini untuk pengaturan lampu. Di bagian kirinya juga terdapat dua tombol untuk pengaturan lampu. Di bagian kaki-kaki juga cukup lapang. Gue yang tinggi 170 cm ya. Ini kaki gue bisa sampai lurus. Cukup nyaman. Sangat nyaman mobil ini. Dan di bagian setir kemudinya dia soft touch kulit. Bisa pengoperasian juga di bagian tengah MID-nya, jadi bisa terkoneksi dari setir. Di bagian tuas kanan di sini ada untuk pengoperasian wiper bagian belakang. Di bagian kirinya untuk set. Jadi yang membedakan di mobil Ford ini dengan mobil-mobil Jepang yaitu untuk pengoperasian set biasanya di sebelah kanan, tetapi dia sebelah kiri. Untuk speedometernya dia sangat sporty untuk informasi RPM dan kecepatan berjalan. Di bagian tengahnya terdapat display digital, jadi terdapat display analog dan digital. Di bagian bawahnya informasi bensin. Ford menamai bagian multimedianya SYNC by Microsoft. Jadi bagian tengahnya displaynya full digital. Ada tombol untuk door lock. Terdapat tombol hazard. Terdapat dua kisi AC.
Dan untuk pengaturan AC-nya juga cukup lengkap di bagian tengah. Turun lagi ke bawah, cup holder. Untuk port ini otomatis di bagian tengah cukup nyaman, untuk pegangannya juga. Tuas charge 12 volt. Dan di bawahnya ada laci penyimpanan kecil. Ada tuas handbrake. Terdapat 2 cup holder di bagian tengahnya. Dan joknya menyatu dengan armrest, jadi di bagian sisi pengemudi saja armrestnya di bagian kanan. Dan untuk joknya sendiri juga nyaman. Ini bahannya udah kulit imitasi berwarna hitam, stitching merah. Ini sudah nyaman sekali. Dan bagian belakangnya juga memeluk pengemudi. Untuk bagian atapnya juga tinggi, jadi nggak perlu khawatir. Nah, kita ke atas lah, kita ke bagian atas. Di atas di sini ada sun visor yang dilengkapi kaca, tapi sisi pengemudi belum dilengkapi lampu. Bagian kirinya ini ada laci penyimpanan yang bisa dibuka. Di sini ada speaker dan di sini ada tombol sunroof di bagian atas. Di bagian lampu atasnya lagi terdapat lampu baca di bagian sisi kanan dan kirinya. Di bagian sisi kiri pengemudi, sun visornya sudah dilengkapi kaca dan lampu. Dan untuk bagian kirinya juga sudah dilengkapi airbag, laci penyimpanan, belum soft opening. Oke, jadi kondisi mobil nyala, kita bisa mengoperasikan bagian sunroofnya di bagian atas, tinggal tekan di bagian tombol tengah aja. Kita tutup lagi ya. Oke, ini di bagian baris kedua dari Ford Titanium. Jadi ini benar-benar lapang ya. Gue tinggi 170-an, ini bagian atasnya cukup tinggi. Masih ada space tapi nggak begitu tinggi juga, karena dia mobilnya agak bagian belakangnya agak menurun. Lebih kan cukup untuk dimensinya. Pintunya sama ya, ini tuasnya berwarna silver. Di bagian sini ada tuas pemegangan tangan, ada aksen silver. Ini udah electric mirror. Di sini plastik berwarna hitam. Di sini ada bahan kulit silver. Satu buah cup holder dan bawahnya ada speaker. Dan di sini ada laci penyimpanan kecil di bagian kiri kanannya. Joknya sama, kulit berwarna hitam, stitching merah. Di bagian tengah ada satu buah cup holder untuk di bagian belakang. Dan joknya bagus, kulit imitasi berwarna hitam. Dan di bagian belakang di sini ada lampu baca yang cukup besar, melebar ke samping. Dan di setiap joknya dilengkapi safety belt dan ada headrest di setiap kursinya yang bisa di-adjust naik turunnya. Itu aja bagian tengah, kita ke belakang ya. Ini di bagian belakang kita coba lihat bagasinya kayak gimana untuk Ford EcoSport ini. Ini tinggal dibuka aja, tuasnya dari sini. Nah, maka dia akan membuka. Nah, ini kondisi untuk joknya dari Ford EcoSport Titanium. Jadi ini dibilang bagasinya lega juga nggak terlalu lega, hanya cukup saja. Untuk kapasitas bagasinya sendiri kurang lebih 362 liter. Dan apabila jok bagian tengahnya dilipat, maka bagian bagasi menambah kapasitasnya menjadi 705 liter. Bagian bawahnya sudah dilengkapi karpet berwarna hitam. Di sini hitam, plastik. Di bawahnya ini bagian untuk bumpernya. Dan ada sensor parking. Di bagian atasnya polos, dilengkapi karet-karet. Di bagian sisi kiri kanannya juga polos. Bagian kirinya belum dilengkapi lampu. Di bagian kanan terdapat lampu untuk baca atau penerangan, membantu mengambil barang bagian belakang. Ya, untuk bagasinya simpel. Di bagian bawah kita bisa dibuka, ini untuk bisa menaruh tuas-tuas seperti dongkrak dan lain-lain, bisa ditaruh di bawahnya. Mesin Ford EcoSport 1.5L Titanium 2014
menggunakan versi 4 silinder segaris 1.5 liter 108 daya kuda pada putaran 6000 rpm serta torsi maksimal 142 Nm pada 4500 rpm. EcoSport menggunakan transmisi 6 percepatan otomatis yang menyalurkan tenaga ke roda depan. Untuk mobil perkotaan, tenaga yang dihasilkan cukup tangguh, bahkan ketika dibawa ke medan berat. EcoSport mampu menghadirkan kenyamanan berkendara yang menyenangkan dengan pengendalian yang solid. Oke, ini kunci dari Ford EcoSport Titanium. Nah, ini sudah keyless entry sama immobilizer. Nah, ini door lock-nya, kunci bukanya. Simple banget. Langsung aja kita coba test drive mobil ini. Langsung aja kita coba nyalain start stop button. Dia udah dilengkapi dengan start stop button ya. Ini berlist chrome, ada tulisan power. Langsung aja kita tekan. cc. Tarikan awalnya cukup responsif. Kita coba dari titik nolnya. Ada sedikit delay di bagian untuk dari titik nolnya, ada sedikit delay untuk tarikan awalnya. Dan misalkan untuk kondisi mau berhenti, dia di bagian gigi 2 nya dia agak lama baru pindah lagi ke gigi 1. Jadi terasa cukup kerasa di bagian gigi keduanya di mobil ini apabila kondisi dari kencang ke pelan. Kita kedip lagi, kita coba dari 0. Oke, memang akselerasinya menurut gue kurang karena memang juga bobot dari mobil ini cukup besar. Sedikit ada delay sedikit, dan untuk perpindahan giginya juga dia agak kerasa dari bagian gigi 1, 2, 3 nya. Untuk suspensi cukup nyaman, bagian setirnya juga enak. Untuk kabinnya juga cukup senyap, cukup compact dengan fiturnya yang cukup memadai juga. Dari bagian kabinnya luas, bagian dimensi atap-atapnya juga tinggi. Oke, sekian review tentang gua Ford EcoSport Titanium tahun 2014. Misalkan ada yang kurang-kurang bisa masuk aja di kolom komentar. Ya, tunggu video terbaru selanjutnya. Thank you. Sekian video dari gue, jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Nantikan video gue terbaru selanjutnya. Terima kasih.